Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat cintamu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul Tuhan sekali lagi Tuhan. Di ibadah-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk betul-betul kami Tuhan bisa bertemu dengan Engkau, bertemu dengan firman-Mu, bertemu dengan Tuhan, firman yang memerdekakan hidup kami sekali lagi. Kami bersyukur, kami Tuhan mau menyerahkan sharing sebentar lagi yang akan kami Tuhan sharingkan, biar Engkau sendiri Tuhan yang menaruh perkataan-perkataan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup hamba-Mu Tuhan, dan Engkau yang kuasai semua sharing, biar Tuhan kami percaya semua firman kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami dan kami tidak sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sharing hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, shalom. Berhubung ini bukan khotbah, sharing saya mungkin di depan kali ya. Jadi shalom semuanya. Perkenalkan dulu yang belum kenal, banyak yang belum kenal sih saya. Saya Daud Adrian, biasa dipanggil Daud. Saya itu sebagai orang Semarang, sudah 14 tahun sebenarnya di Surabaya. Jadi mungkin udah jadi arek Surabaya ya, udah lama di sini. Sebelum mulai saya mau sapa dulu mungkin yang streaming, shalom, biar saya percaya tidak ada jarak di antara kita, biar firman Tuhan juga boleh mengubahkan kita semua dimanapun. Amin. Mungkin penari boleh nggak ya di depan? Biar saya lihatnya di sini aja. Terima kasih. Jadi sebelum mulai mungkin saya mau tanya siapa yang tahu tema khotbah hari ini, mungkin boleh angkat tangan. Gak ada ya? Gak ada yang tahu temanya. Tema bulan ini mungkin ada yang tahu? Buat yang belum tahu ya, tema kita sebenarnya menjadi pribadi yang tangguh. Ya. Saya pribadi dapat tema ini luar biasa sekali karena apa ya? Itu sebenarnya kerinduan setiap kita ya, jadi pribadi yang tangguh. Mungkin sebelum saya mulai, kita kalau saya boleh bilang kita semua pasti pengen ya punya orang tua yang tangguh, punya teman mungkin yang sekolah, pengen punya teman kerja kelompok yang tangguh, mungkin yang pelayanan pengen punya teman-teman yang tangguh, mungkin bahkan seorang orang tua mungkin dia juga pengen punya anak yang tangguh ya. Saya rasa sama ya dengan Tuhan ke kita. Tuhan tuh pasti banyak pelayanan, banyak pekerjaan, mungkin di sekolah juga gitu. Saya yakin sih Tuhan tuh rindu kita jadi bintang-bintangnya Tuhan gitu kan, jadi orang-orang yang tangguh gitu ya. Jadi sebelum saya lebih lanjut mungkin saya mau kasih tahu dulu mungkin arti dari tangguh ya. Jadi saya cuman ambil di KBBI gitu ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tangguh itu apa sih gitu ya, itu kan tema kita ibadah hari ini gitu ya. Saya sih rindu kita pulang dari tempat ini semuanya punya mindset, punya apa ya, punya hati pendirian. Oh iya, saya harus jadi pribadi yang tangguh gitu ya. Jadi saya kasih tahu mau sampaikan dulu apa itu tangguh di KBBI. Saya nggak ada slideshow sih, jadi mungkin boleh didengarkan dengan seksama. Jadi tangguh itu menurut KBBI itu adalah orang yang sukar dikalahkan gitu ya. Lalu ada juga dia itu orang yang kuat, orang yang handal, orang yang punya pendirian yang kuat sekali, tabah dan tahan menderita gitu ya. Saya mungkin ulangi, tangguh itu menurut KBBI itu orang yang sukar dikalahkan, dia itu kuat, dia itu handal, lalu dia punya pendirian yang kuat, tabah dan tahan menderita. Kalau kita dengar ini aja, wah siapa yang gak mau gitu ya. Berarti dia itu sukar dikalahkan, dia di dunia ini menangan gitu kan. Apa aja dia menang, karena dia sukar dikalahkan. Dia itu tahan menderita, apalagi
ya kita hidup ini ada mungkin cobaan-cobaan, dan orang yang tangguh berarti dia itu tahan gitu ya, menahan itu semua. Dan yang terutama dia juga handal. Handal itu kan berarti apa ya? Handal itu dia itu punya skill, mungkin punya kemampuan yang handal, yang mengerjakan apapun berhasil gitu ya. Itu kalau secara KBBI. Di firman Tuhan apakah ada? Nah, saya mau kasih satu ayat, mungkin multimedia boleh bantu, di Yakobus 1 ayat 12. Di Yakobus 1 ayat 12. Saya bacakan ya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini kalau kita boleh baca ya, berarti tadi kita udah sepakat ya, tangguh itu orang yang tahan uji, orang yang betul-betul bisa bertahan dalam pencobaan, dan Alkitab berkata apa yang dia dapat. Kata firman Tuhan, apabila ia sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ini yang saya bilang, kita sudah menangan di dunia, kita sudah handal, sudah tahan uji, bahkan di surga pun kita menerima mahkota kehidupan. Saya rasa semua orang mau ya jadi pribadi yang tangguh gitu ya. Sudah di dunia menikmati, bahkan dapat mahkota kehidupan di surga. Nah, waktu saya dapat tema ini, saya bersyukur sih ke Tuhan. Tuhan kasih tahu saya gimana caranya menjadi pribadi yang tangguh. Kalau sempat, semoga sempat, ada 4 poin sebetulnya yang saya mau sampaikan dengan cepat dan jelas sebetulnya. Jadi gimana sih? Itu kan jadi pertanyaannya, kita sudah menerima mahkota, kita sudah menikmati dunia untuk jadi orang-orang yang handal. Saya mau sampaikan gimana untuk menjadi pribadi yang tangguh. Jadi poin pertama dari saya yang Tuhan katakan itu adalah mendengar suara Tuhan gitu ya. Ini mungkin klise ya lagi-lagi mendengar suara Tuhan. Cuman ya itu apa ya, poin pertama utama saya sih, mendengar suara Tuhan, kita tidak akan diombang-ambingkan gitu ya. Poin saya adalah mendengar suara Tuhan, kita tidak akan diombang-ambingkan. Mungkin saya boleh share sedikit pengalaman saya berjalan dengan Tuhan sekitar 2 tahun sebetulnya, 2 tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahun yang lalu itu saya sempat, jadi dada saya itu sakit teman-teman gitu ya, bukan sakit hati ya, cuman nyeri gitu ya, tiba-tiba satu titik nyeri gitu, kok dada nyeri, biasa 1-2 hari, mungkin pernah ya mak ser gitu, mungkin hilang gitu kan, cuman ini sampai beberapa hari demi hari, kok dada saya ini sakit, sakitnya tuh seperti ya nyeri gitu kok. Saya tuh orangnya ya itu kecenderungan dulu ya tuh agak takut, khawatir gitu. Jadi kalau ada sakit sedikit, waduh ini kenapa ya di daerah dada lagi. Jangan-jangan penyakit ini, wah macam-macam ya di pikiran tuh, wah macam-macam sudah, jelek-jelek semua. Saya punya istri gitu kan, istri juga takut, waduh kenapa ya. Sampai satu titik kita ke dokter akhirnya, saya jarang ke dokter ya, saya jarang ke rumah sakit, akhirnya kita, ya wis lah kita coba periksa ke dokter. Waktu itu sampai ke dokter jantung gitu ya, kita masih muda gitu kan, sampai ke dokter jantung, kita cek, sampai saya dicek loh, sampai lari, sampai pokoknya dicek segala macam, ada datanya gitu ya, katanya sih tidak ada apa-apa gitu ya. Lebih aneh lagi, waduh dari jantung gak ada apa-apa, tapi kok nyeri. Apalagi kalau kita lagi sakit, pikiran kemana-mana itu kan biasa tambah stres ya, tambah sakit lagi ya. Kalau orang itu sudah pikiran juga kena, jiwa kena, tubuh seperti ini. Saya tuh waktu itu capek, ternyata istri juga khawatir gitu ya. Satu titik saya itu nggak tahan, itu saya masuk ke kamar doa saya, kita ada satu kamar, biasa kita doa di sana, saya menghadap Tuhan sih. Bukan dulu nggak menghadap Tuhan, cuman ini lebih kusuk lagi. Saya tanya ke Tuhan, Tuhan ini gimana? Dadaku kok seperti ini? Terus saya masih muda lagi, wah macam-macam gitu ya. Nah Tuhan itu baik sekali gitu ya. Tuhan tuh jawab saya, dia kasih saya pengertian tiba-tiba. Saya itu dapat pengertian begini.
roh ketakutan itu kan menyerang kita gitu ya. Roh ketakutan waktu kita lagi nggak siap atau apa, kita tiba-tiba takut gitu ya. Teman-teman mungkin pernah ya tiba-tiba takut. Nah itu kan ada roh ketakutan. Waktu sudah menyerang kita, nanti dia itu akan ngomong ke Tuhan, loh Tuhan anakmu itu takut loh. Kan sesuai firman-Mu, yang ditakutkan itu yang akan terjadi. Tuhan tuh tiba-tiba ingetin saya gitu. Jadi ada roh ketakutan, hembusi kita ketakutan, terus ketakutan itulah yang akan ngomong ke Tuhan, Tuhan anakmu itu takut. Kan firman-Mu bilang, takut itu yang ditakutkan yang terjadi gitu kan. Saya tiba-tiba merasa iya ya, ketakutannya kok kurang ajar ya. Saya tiba-tiba mikir gitu, ini kayak ada dua anak kecil gitu ya, A sama B. Mungkin dia nggak boleh makan permen gitu ya sama ibunya. Tiba-tiba si B ngomong ke A, kamu makan aja nih tak kasih permen. Loh kan nggak boleh, boleh udah kasih. Waktu dikasih dia wadulin, ya dia kasih tahu ke mamanya, Ma itu si anak A itu makan permen loh. Loh jadi dia yang ngasih, dia yang wadulin sendiri ke ibunya, itu kan kurang ajar anaknya. Jadi itu yang Tuhan kasih analogi itu tiba-tiba ke saya. Jadi saya merasa iya ya, saya tuh kok jadi bulan-bulanan ketakutan, saya itu kok setelah tiba-tiba, saya merasa loh tiba-tiba kalau tambah takut tuh tambah nyeri gitu, hati itu, dada itu tambah sakit gitu ya. Jadi Tuhan bicara gitu, sejak itu teman-teman, saya jadikan merasa ketakutan ini kurang ajar banget. Saya nggak mau kalau ada ketakutan, saya udah mikir nih kok ini roh yang sangat kurang ajar gitu ya. Iya loh, itu nggak selang berapa lama, mungkin seminggu sembuh aku. Sembuh loh, sembuhnya itu benar-benar dadaku itu. Jadi saya memutuskan kalau ada ketakutan nggak tak reken, kalau dada sakit juga nggak tak reken. Jadi seakan-akan tidak saya pedulikan semua yang terjadi gitu ya. Saya betul-betul pegang kata-kata Tuhan, kurang ajar dia itu. Dan satu titik saya itu sembuh, itu nggak sadar sih, lama-lama kan nggak pernah dipikirin ya, kalau ada udah lewat satu titik, saya ngomong ke istri saya loh, iya ya, kok saya nggak sakit lagi, ya sakit lagi loh. Itu yang kalau saya boleh bilang, Tuhan itu kan bicara waktu itu di kamar doa saya, kamu jangan takut, dan itu tuh saya pegang. Itu yang tadi saya maksud sebetulnya kalau kita dengar suara Tuhan, kita akan lebih mudah tangguh gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya peperangan saya setiap hari sih. Dalam arti waktu takut datang, wah saya udah itu kan ngerti ya. Seperti Daud menguatkan kepercayaannya itu seperti itu setiap hari saya menguatkan terus kepercayaan, saya pegang kata-kata Tuhan, saya pegang terus. Satu titik kalau saya boleh bilang itu tuh seperti saya kan jadi orang yang sukar dikalahkan, betul ya. Saya pegang kata Tuhan, ada apapun, semua yang jelek-jelek, tetap saya nggak mungkin kalah. Tuhan bilang saya sembuh, Tuhan bilang roh-roh itu kurang ajar gitu kan. Sebetulnya itu mungkin sama ya, bisa terjadi di banyak sisi kehidupan sih, apapun itu ya. Dalam arti kalau Tuhan sudah ngomong, alangkah baiknya gitu kan, kita pegang dengan teguh gitu ya, seperti jangkar gitu kan. Itu sih yang mungkin memang klise gitu ya teman-teman, mendengar suara Tuhan lagi. Cuman kalau saya boleh bilang, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, ya memang ini saya bukan juga yang mendengar suara sesering apa sih teman-teman. Cuman ya itu sih waktu saya benar-benar sudah dalam keadaan tidak tahu lagi harus gimana, ya saya datang kepada Tuhan. Ya saya bersyukur sih Tuhan yang menjawab, memberi pengertian, dan kalau kita pegang sih saya yakin banyak hal yang kita boleh lewati itu, kita punya satu pendirian gitu loh. Ya karena Tuhan yang sudah bilang ya, kita punya satu pegangan gitu ya. Yes, Tuhan sudah ngomong A, berarti seperti kita bisa melewati banyak hal dengan pegangan perkataan Tuhan sih. Itu poin saya yang pertama. Gimana sih pribadi yang tangguh, kita mendengar suara Tuhan, kita tidak gampang diombang-ambingkan. Saya lanjut ke poin kedua, gimana kita menjadi pribadi yang tangguh. Mungkin firman Tuhan saya mau buka juga di Roma 5 ayat
2-4. Di Roma 5 ayat 2-4. Saya bacakan. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau saya boleh kasih judul poin saya kedua itu adalah ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi seperti yang Firman bilang ya teman-teman, kalau kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau saya boleh cerita, ini pengalaman lucu sih sebetulnya. Jadi terkait ini ya, ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi waktu saya kuliah di Petra gitu ya. Itu kan biasa libur 2 bulan gitu ya, liburnya panjang. Kebetulan kan saya memang orang Semarang, saya biasa pulang balik kampung ke Semarang 2 bulan ngapain? Ya menikmati di rumah gitu ya. Dari anak kos jadi anak rumah yang berlimpah gitu ya, makanannya banyak dan lain-lain gitu kan. Nah satu titik, mama saya itu kan orang Medan gitu ya. Orang Medan itu kan tahu ya, kalau ngomong itu seperti apa gitu kan. Kalau nggak bisa santai gitu kan. Ya kalau orang Jawa kan ngomongnya halus biasa. Kalau mami saya udah ngomong volumenya itu udah pokoknya full volume gitu kan. Apa aja, disuruh A, disuruh B, disuruh C, macam-macam gitu. Apalagi mama tahu anaknya pulangnya bisa diberdayakan, biasanya gitu ya. Jadi saya disuruh A, disuruh B, disuruh C gitu ya. Lagi main HP, lagi main HP, waktu itu kan nyebelin banget sebetulnya. Cuman ya itu saya lewati sih di 2 bulan itu, waktu kita lagi nyantai, terus disuruh apalah, disuruh bantu apa, kayaknya memang mama tuh nggak suka ya lihat anaknya nganggur gitu ya. Saya pengen dia ngapain gitu kan. Nah itu tuh kan berjalan lumayan lama ya, setiap saya pulang Petra, setiap saya pulang 2 bulan, itu terjadi ngomongnya kenceng, disuruh apa macam-macam, sampai satu titik tuh ternyata saya itu, tapi saya nggak pernah nolak ya teman-teman, ya mungkin memang saya mengasihi mama saya sih, jadi nggak pernah saya bantah atau nggak pernah saya berantem gitu, nggak pernah sih, cuman ya tak jalani hari demi hari gitu aja terus, sampai satu titik itu, ternyata tuh saya baru sadar loh, itu tuh menimbulkan satu tahan uji loh. Itu ya, saya tekun melakukan semua yang disuruh, tekun untuk melakukan apapun lah, diomongi, dimarahi, segala macam, ya udah. Nyambungnya kemana? Nah, saya itu kan sekarang kerja di satu pabrik gitu ya teman-teman. Nah, ada kantor pusatnya itu punya satu accounting, kepala accounting, gua lah minta ampun, orang Medan juga, ya, belum merit, cewek gitu ya. Wah, tuh gua lah ditakuti semua orang, tapi saya nggak takut loh. Itu kalau saya bilang, saya udah biasa loh, ketemu orang jenis begini udah biasa. Mami saya aja dulu seperti itu, gitu ya. Jadi orang kayak gini, ya kadang cuman sebel dikit-dikit aja. Cuman yang lain tuh udah sampai anti mau masuk aja anti. Saya tuh santai banget. Ya ini mungkin lucu ya teman-teman, cuman itu yang saya bilang, saya itu udah karena itu loh, ketekunan yang nyambungnya di mana, mungkin itu kan seperti cobaan demi cobaan ya teman. Mungkin teman-teman lagi sekarang, saya nggak tahu sih, mungkin lagi menikmati apa, atau lagi mengalami apa yang mungkin rasanya itu kita ditekan, atau kita itu seakan-akan kok semuanya itu seakan-akan tidak baik gitu ya. Cuma percayalah kalau kita mungkin sikap hatinya benar, menjalani itu mungkin teman-teman nggak sadar, cuman di dalam ini seperti sedang dibangun satu pilar, mungkin satu kegigihan, satu tahan uji. Itu pun saya nggak sadar loh, tiba-tiba kok saya bisa berhadapan dengan ibu satu ini ya. Setelah saya flashback, iya ya, saya tuh dulu udah biasa mendengar hal-hal seperti ini gitu ya. Saya tuh udah biasa dimarahi lah, ya orangnya memang nggak ada apa-apa marah, pokoknya suka nyari-nyari dan seperti itu.
Itu yang saya bilang, firman Tuhan memang berkata ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan gitu ya teman-teman. Sebenarnya ketekunan nggak cuma dimarahi ya, saya percaya sih ada banyak hal ketekunan, mungkin kita tekun berdoa, mungkin sekarang kita tidak sadar apa gunanya, tapi mungkin jauh di dalam hati kita atau di tubuh, di pribadi kita, saya yakin sih itu ada satu tahan uji, satu pilar tahan uji yang Tuhan sedang bangun sih. Mungkin besok itu kejadian mungkin juga sudah 5, 6 tahun, 10 tahun yang lalu kan sampai saya bertemu dengan si kepala accounting ini. Cuman ternyata ya itu, secara tidak sadar saya bisa bisa berbuah gitu loh. Dari yang saya alami dulu ternyata saya boleh lebih siap menghadapi dunia pekerjaan, apalagi mungkin banyak yang masih sekolah, ya kita nggak tahu gitu ya nanti di dunia pekerjaan menghadapi siapa, atau ada orang-orang siapapun itu di luaran sana mungkin tidak sebaik yang kita kira, tapi ya kalau kita punya tahan uji ini dari ketekunan yang setiap hari kita lewati, saya berdoa sih kita boleh nantinya sukar dikalahkan juga dan didapati menang di pekerjaan atau di apapun itu. Itu poin saya yang kedua, ketekunan menimbulkan tahan uji. Lalu poin ketiga, mungkin multimedia boleh bantu saya juga di 2 Korintus 12 ayat 10. Di 2 Korintus 12 ayat 10, saya bacakan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya bacain satu kali lagi ya. 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman yang saya mau kasih highlight di sini itu sebenarnya sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mungkin di bahasa Indonesianya aneh gitu ya, kok bisa jika aku lemah, maka aku kuat gitu ya. Saya ada terjemahan Amplify, saya bacakan di poin itu saja. Dikatakan, for when I am weak in human strength, gitu ya. Ketika aku lemah di kekuatan manusiaku, then am I truly strong, powerful in divine strength, gitu ya. Maka aku kuat di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Wah, ini luar biasa banget. Ketika dikatakan ketika saya lemah di dalam kekuatan manusia saya, maka aku itu akan kuat di dalam divine strength, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kenapa saya bahas ini? Sebetulnya poin ketiga saya itu adalah percaya hatinya, percaya jauh di depan Tuhan itu pegang kendali. Itu yang saya dapat untuk poin ketiga, gimana menjadi pribadi yang tangguh. Kita percaya hatinya, percaya jauh di depan Tuhan pegang kendali. Kok bisa ayat ini? Kalau saya boleh katakan, ketika kita lemah di kemanusiaan kita sebetulnya mungkin punya dua sikap hati ya teman-teman. Bisa lemah, ya sudahlah saya nyerah saja, atau ya sudahlah saya coba ini tidak berhenti, saya udahlah, nggak tuan-tuan atau apa. Atau kita bisa pilih yang kedua, ketika kita lemah dalam kemanusiaan kita percaya hati Tuhan, kita percaya jauh di depan itu Tuhan pegang kendali. Itu yang saya bilang, pasti seperti firman Tuhan yang katakan, maka kita akan kuat di dalam divine strength. Kalau saya boleh sharing pengalaman yang tidak pernah saya lupa. Jadi saya itu kan memimpin sebenarnya sebuah perusahaan dari 2012, perusahaan pabrik gitu ya teman-teman. Dalam anugerah Tuhan saya pimpin sudah sampai sekarang udah 9 tahun. Itu di pabrik makanan gitu ya. Nah,
Tepat 2 tahun lalu juga, jadi sebelum ada virus dan lain-lain yang sekarang sudah tidak ada, gitu ya. 2 tahun lalu itu, sebelum itu, polisi tiba-tiba datang. Waduh, ini ada polisi. Ke pabrik saya, ada polisi, biasa ngapain, menanyakan surat-surat. Ya, kalau saya bilang kaget nggak terlalu, karena ini bukan pertama kalinya sih polisi datang ke tempat saya. Sudah kesekian kali, ngapain? Ya nanya surat, kalau nggak ada surat kita dilaporkan lah, maksudnya diurus lah, disuruh datang ke kantor, surat-suratnya mana. Dan 2 tahun lalu itu saya memang kalau izin makanan, sekilas info ya teman-teman, itu kan perlu izin BPOM, ya izin BPOM atau izin rumah tangga, itu memang saya belum punya sih, ya itu salah perusahaan kita juga, lagi ngurus bukan belum punya ya. Kita sedang ngurus belum selesai gitu ya. Tapi ya polisi kan atau orang kan ya pokoknya kalau belum ada ya kita dipanggil gitu ke kantor polisi. Dan bener aja, terus gimana? Ya saya biasa kalau saya lapor ke Legal Pusat punya tim hukum, biasa kita kasih ya sesuatu gitu ya. Kasih uang sih sebetulnya untuk ya Pak tolonglah bla 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 gitu kan untuk jalur damai gitu kan. Tapi yang 2 tahun ini luar biasanya adalah tim legal saya itu salah ngomong gitu ya. Salah ngomong yang akhirnya menyinggung polisi. Intinya dia itu ngomong, saya nggak ikut sih menghadap polisi, cuman tim legal saya itu salah ngomong 1 atau 2 kalimat, tersinggung polisinya. Setelah tersinggung, nggak mau damai, sekian hari 40 wartawan datang ke pabrik saya. Bayangin ya teman, ada 40 wartawan saya digeruduk. Kalau saya beritanya bagus mungkin nggak apa-apa ya. Cuman wah itu di polis line semua mesin-mesin saya. Bayangin ya teman, itu semua bekerja pulang semua. Pagar di polis line, wartawan datang, saya masuk TV. Nama saya sih. Jadi ada nama saya, pabrik ini apa? Di koran juga ada nama saya, waduh ini kok begini gitu. Saya terus terang waktu itu, saya cuma membayangkan waduh ini pabrik saya sudah bangun dari 2012, sudah 7 tahun, tiba-tiba ada polis line dan segala macam. Saya masih lapor ke pusat, punya pengacara hebat, tetap pengacara ngomong, polisi tersinggung dan tidak mau ada damai. Itu saya udah mikir teman-teman, itu kan di akte itu saya ya, ini saya diapain nih secara hukum, itu ada pasalnya loh, pidana dan lain-lain, itu pokoknya itu hari-hari luar biasa saya gitu ya. Mungkin saya cerita di sini masih enak gitu ya. Cuman kalau waktu itu saya itu waduh, itu tapi puji Tuhannya saya itu nggak terlalu yang panik gimana. Cuman ya sudahlah, tetap saya sih, ya ini puji Tuhannya sih, hati saya waktu itu bisa, saya tahu Tuhan tetap bekerja lah, pegang kendali Tuhan, aku percaya, amin gitu ya. Saya cerita ke pemimpin di tempat ini, ke Ibu Catherine gitu ya, saya cerita, ya Ibu Catherine bilang bersyukur saja, ngucap syukur. Terus itu enggak 1 bulan teman-teman, 2 bulan dan lebih luar biasanya lagi saya itu kan memang ada salary income, saya ada insentif penjualan. Nah kalau nggak ada penjualan ya saya dapat income dari mana gitu ya. Nggak ada insentif yang saya akan dapatkan, terus saya hidupnya nanti bagaimana gitu ya. Saya juga harus bayar cicilan dan lain-lain, macam-macam lah. Lalu setelah jalan 1 bulan, jalan 2 bulan itu kita nggak jelas ya teman-teman. Pekerja juga dipulangkan semua. Kita seperti mengembara karena tidak boleh masuk ke pabriknya. Jadi kita cuma dipinjemin ruangan kecil di kantor pusat. Sudah semuanya ngumpul di sana. Saya harus bayar gaji pegawai tetap yang memang tetap gitu ya. Karena ya memang walaupun nggak ada kerjaan kan mereka tetap kerja. Itu kita mengembara 1 bulan, 2 bulan. Nah ini yang saya mau saksikan, itu tiba-tiba sih teman-teman. Terus saya 2 bulan itu ngapain? Saya terus terang, ya itu mungkin cara Tuhan juga ya.
saya baik nyembah sih, baik nyembah ke Tuhan ya. Sebelumnya ya memang kalau orang tuh gitu ya, kalau nggak ada begitu tuh rasanya ya semua kalau oke-oke aja ya sudahlah. Tapi ada kasus itu ya, ya saya berharap tidak perlu sampai kasus itu terjadi dulu ya. Cuma memang waktu itu setelah ada kasus itu saya banyak nyembah, di rumah saya nyembah, berdoa dengan Tuhan, betul-betul apa ya, itu hari-hari yang luar biasa sih. Betul-betul, ya kan saya juga nggak kerja kan, nggak ada yang dikerjakan gitu kan. Jadi ya saya di rumah aja sambil cuman kontak via WA, cuma itu hari-hari yang luar biasa sih. Tuhan apa, ya saya nyembah, ketemu Tuhan dan luar biasa, itu hari-hari yang indah sih. Satu titik di, itu saya masih ingat di September awal, itu bulan 9. Lalu di akhir Oktober teman-teman, jadi 2 bulan full ya, September, Oktober itu tiba-tiba, itu kita udah cari cara loh, pengacara mahal nggak bisa, apa nggak bisa. Tiba-tiba polisi datang di akhir Oktober itu buka. Waduh, ini kita lebih kaget lagi saya. Ini polisi buka polis lain, sudah boleh produksi lagi. Oh iya Pak, gitu kan, saya tuh kaget. Yang lebih mengharukan itu, ya akhirnya kita semua kerja seperti biasa. Nah yang lebih mengharukan itu, waktu saya ketemu Ibu Catherine itu, saya cerita, ini kita udah boleh produksi lagi di akhir Oktober udah dibuka. Nah Ibu Catherine itu bilang, itu exactly yang Tuhan bilang, kalau akhir Oktober itu selesai masalahmu. Nah itu buat saya sangat mengharukan, kenapa? Berarti kalau saya boleh lihat sebenarnya Tuhan itu sudah tahu saya selesainya kapan gitu kan. Saya itu sudah, kalau sudah dikasih tahu sebenarnya dia akhir Oktober akan selesai semua masalahnya. Berarti itu yang membuat saya kayak yakin gitu loh, berarti hidupku dipegang Tuhan dong. Iya kan, awal September mungkin saya mengembara, bagi kita kan mengembara entah sampai kapan. Cuman di hadapan Tuhan, Tuhan udah tahu tuh, akhir Oktober, nak kamu selesai masalahmu. Wah itu saya tiba-tiba ada iman yang teguh berkata, loh Tuhan tuh berarti tahu loh hidup kita, season musim hidup kita, kapan kita melewati proses pengembaraan ini, kapan nanti Tuhan akan cabut semua masalah kita, itu yang buat saya jadi, makanya saya kasih poin ini, kita percaya ujungnya itu loh, Tuhan tuh pegang kendali. Ujungnya kalau kita percaya hatinya aja, walaupun tidak enak ya, ada polisi dan lain-lain sampai masuk TV. Cuman ujungnya kalau kita lihat loh lah ya berarti Tuhan tahu gitu loh, pegang kendali. Nah kalau Tuhan pegang kendali lah, berarti semua musim-musim yang kita lewati itu ada selesainya kalau itu banyak masalah ya. Saya sih percaya waktu kita didapati karakter kita siap, waktu ya mungkin saya nggak mau GR sih, tapi mungkin Tuhan lihat saya sudah lulus, saya sudah nyembah Tuhan banyak, saya sudah benar-benar connect lagi ke Tuhan, sudah di reset lagi gitu ya, kalau mesin ketik itu sudah di reset lagi, mungkin Tuhan lihat kita siap. Dan mungkin kita sering dengar ya teman-teman, biasa masalah itu buat kita next level gitu kan, biasa masalah itu kita jadi next level lagi, itu saya alami juga di kasus ini ya. Next levelnya apa? Jadi di samping saya itu berhenti 2 bulan, ternyata saya tuh menemukan, ini baiknya Tuhan sih, saya menemukan salah saya itu sales ya, orang-orang sales saya itu main uang ternyata tuh mereka main uang, mereka itu jual tapi uangnya diputar sendiri. Saya tahunya dari mana? Karena saya itu kan berhenti produksi. Karena berhenti produksi, sales saya itu kan nggak punya barang lagi buat dijual. Jadi karena nggak punya barang lagi buat dijual, nah dia itu nggak bisa muter lagi tuh tagihan-tagihannya. Jadi akhirnya saya tuh curiga, itu pun karena ada anak-anak saya. Jadi waktu 2 bulan mengembara ini ada sekelompok anak-anak saya itu 5 orangan tuh yang ngomong ke saya, Pak ini orang ini main uang loh, bla 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 bla, ini orangnya ini main uang segala macam. Wah saya juga, ya saya bersyukur ya, ada bersyukurnya lewat ini ada anak-anak saya yang kasih tahu masalah-masalah di perusahaan, dan akhirnya benernya apa ya itu,
ketahuan semua, itu pun proses juga salah saya ketahuan. Dan singkat cerita teman-teman, saya itu punya tim baru lah, ya, endingnya ini benar-benar lah, sudah izin BPOM selesai, sudah polis lain dibuka, saya tuh punya tim sales baru yang benar-benar ternyata selama ini tuh mereka, waduh itu sudah merugikan perusahaan ternyata, sudah nyolong dan lain-lain lah. Ternyata lewat proses ini pun Tuhan, apa ya, itu kalau 2-3 pulau terlewati ya, sayanya beres, perusahaan dikasih sales baru, dikasih apa ya, semuanya baru sih. Bahkan saya juga diteguhkan gitu ya teman-teman, kalau ada pendeta namanya Daniel Rats itu ya, dulu itu dia doain saya, kamu akan memulai semuanya baru. Wah, itu seperti peneguhan juga sih, benar-benar baru semuanya. Dan itu benar teman-teman, sales saya itu semua timnya baru, dan yang saya mau saksikan omset saya juga naiknya luar biasa gitu ya. Setelah ada masalah ini, omset perusahaan juga naik luar biasa. Dan ya kalau saya boleh bilang, kalau saya flashback lagi, itu yang mungkin saya bilang next level ya teman-teman. Omsetnya next level, mungkin saya dikasih karakter yang dipersiapkan dulu di 2 bulan itu. Lalu tim sales saya pun juga ngenah. Coba mungkin omset saya naik tapi sales saya nakal semua lah. Sama aja mungkin, sama aja tidak berkembang gitu teman-teman. Itu yang saya mau saksikan, dalam arti poin saya juga ada di lewat pengalaman-pengalaman kita jalan sama Tuhan. Itu yang saya bilang, pastilah teman-teman akan ada satu pengalaman pribadi yang membuat kita jadi lebih tangguh gitu ya. Sekarang kalau ada kasus serupa atau ada apapun yang serupa yang kita alami, saya rasa kalau kita sering, bukan kata orang ya teman-teman, tapi sering mengalami sendiri jalan dengan Tuhan, dituntun dan lain-lain, saya rasa itu sangat bisa membuat kita jadi pribadi yang tangguh. Yang tadi saya bilang, saya ulangi, ketika kita lemah dalam kemanusiaan kita kuat di dalam Tuhan gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan, maksudnya saya itu kan sudah lemah, berharap sama pengacara nggak bisa, berharap sama siapapun tidak bisa, tapi ternyata yaitu saya kuat di dalam Tuhannya, yaitu Tuhan itu, saya kalau boleh bilang, saya sampai sekarang nggak tahu teman-teman itu kenapa polisi memaafkan ya, nggak tahu. Sampai sekarang juga saya nggak nanya, cuman tiba-tiba mereka buka aja, mereka udah, ya saya nggak tahu sih dikasih uang berapa, cuman mereka sudah selesai lah. Itu poin ketiga saya teman-teman, percaya hatinya, percaya jauh di depan Tuhan itu pegang kendali. Poin terakhir saya, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Boleh multimedia bantu saya di ayat terakhir, di Amsal 13 ayat 20. Saya mendorong sih teman-teman untuk punya mentor sebetulnya. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya menghimbau teman-teman kalau belum punya mentor, alangkah baiknya mungkin boleh ikut CG di tempat ini setiap hari Sabtu, di tempat ini, jam 6 sore, dan juga ada di Barat, ada CG teman-teman. Saya sih merasa kalau komunitas kita membangun, kalau kita punya teman-teman seperjuangan, tidak cuma teman ya, tapi mentor yang bisa membimbing itu, saya rasa kita sangat bisa terbantu untuk upgrade ya. Mungkin kita bingung masalah apa, kita punya mentor yang bisa kita sharing, kita punya mentor, karena kalau kita bergaul dengan orang bijak, saya percaya sih mentor-mentor di sini bijak semua dalam anugerah Tuhan. Teman-teman bisa cari mentor-mentor di tempat ini. Caranya mungkin saya rasa sebulan sekali, kalau tidak cukup bisa ikut CG setiap Sabtu. Karena di CG itu juga kita bahas banyak firman Tuhan, kita enjoy dan menikmati banyak hal. Ya, itu 4 poin dari saya gimana menjadi pribadi yang tangguh. Poin paling terakhir saya itu adalah bahayanya
Ini cuma satu poin aja sih teman-teman. Bahayanya kalau kita itu sudah tangguh, saya cuma mau ingatkan untuk orang-orang yang mungkin sudah mengalami 4 poin tadi, kalau memang sudah mengalami, saya cuma mau ingatkan untuk diri saya sendiri sih. Biasa kecenderungannya kan mengandalkan pengalaman, kekuatan sendiri, ya kan teman-teman. Biasa, wah saya udah biasa ngalami ini, saya wah ini mah bisa, dulu juga saya bisa. Itu yang saya selalu ingatkan ke diri saya sih. Hati-hati karena kita kan nggak tahu ya, banyak hal sih yang bisa terjadi di luar kendali kita. Kadang kita juga nggak bisa mengandalkan pengalaman terus. Alangkah baiknya sedari awal memang ya kita terus jalan dengan Tuhan, dengar-dengaran sih dengan Tuhan dan betul-betul ya ini memang proses kehidupan gitu ya teman-teman. Kalau nggak tangguh, tantangannya ya kebablasan, jadi overconfident gitu ya. Kalau bisa tetap day by day jalan sama Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, dan kalau saya boleh bilang, ya endingnya seperti tema yang luar biasa juga berjalan seirama dengan Tuhan, itu sangat-sangat membantu kita nggak kebablasan, juga nggak ketinggalan sih, karena memang seirama dengan Tuhan. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan di sharing ini, semoga memberkati. Mungkin saya boleh ajak berdiri teman-teman semua, saya mau berdoa buat semua yang hadir dan yang streaming. Saya waktu siapin ini juga, saya dapat satu lagu, mungkin kita boleh nyanyikan sebagai deklarasi kita juga sih, jadi pribadi yang tangguh. Kami kan menari. Teman-teman yang tahu lagunya boleh kita deklarasikan sampai kita jadi tangguh teman-teman. Mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau Tuhan yang betul-betul membuat kami Tuhan menjadi orang-orang yang tangguh, yang tidak gampang dikalahkan, yang mengatasi semua gelombang Tuhan, dan yang betul-betul kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mau jadi pasukan-Mu Tuhan yang tidak terhentikan, yang betul-betul Tuhan kami Tuhan ditapati setia, bahkan ditapati mendapati mahkota kehidupan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya biar semua yang kami sharingkan Tuhan boleh mengubahkan hidup kami, dapat rema Tuhan yang daripada-Mu. Kami Tuhan percaya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.